Bagaimanakah kematian Krishna? Dan siapa yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya? Demikian mungkin pertanyaan akan muncul tentang akhir hidupnya. Mari kita simak kisahnya. Setelah perang Kurukshetra berakhir, kehancuran terjadi di mana-mana. Pandawa, meskipun memenangkan perang, tidak merasa bahagia. Gandhari yang buta menangis melihat kematian 99 putranya dalam pertempuran. Menurutnya, pembunuhan massal ini seharusnya bisa dihindari. Suaminya, Raja Dhritarashtra yang juga buta, berdiri di sampingnya dengan wajah penuh ketidakberdayaan. Krishna dan Pandawa datang menemui Gandhari untuk meminta maaf dan menyampaikan belasungkawa. Namun, tiba-tiba, kesedihan Gandhari berubah menjadi dendam. Mengabaikan Pandawa, dia mendekati Krishna dengan marah dan berkata, "Inikah yang kau inginkan? Kau, yang aku sembah sebagai inkarnasi Dewa Wisnu, tidakkah merasa malu melakukan ini? Kau bisa saja mencegah perang ini dengan kekuatan ilahimu, tetapi kau tidak melakukannya. Inikah yang kau inginkan dari ciptaanmu sendiri? Setiap hari aku memohon kepadamu untuk mencegah peristiwa mengerikan ini, tetapi kau tidak menjawab doaku. Tanyakan kepada ibumu, Dewaki, bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. 7 anaknya dibunuh segera setelah lahir, dan sekarang, ratusan anakku telah terbunuh dalam perang yang seharusnya bisa kau cegah." Mendengar ini, Krishna tersenyum. Melihat senyum Krishna, Gandhari berkata, "Kau tersenyum setelah peristiwa mengerikan ini?" Kemudian, saat yang mungkin sudah diketahui Krishna tiba, di mana Gandhari mengutuk Krishna. Dia berkata bahwa, jika pengabdiannya kepada Wisnu adalah benar, dan jika dia setia kepada suaminya, maka 36 tahun dari hari itu, Krishna akan mati, Dwaraka akan tenggelam, dan seluruh klan Yadawa akan hancur, seperti halnya keluarga Kuru yang saling membunuh. Waktu berlalu, Yudhishthira menjadi Raja Hastinapura. Dia menjadi raja yang luar biasa. Semua orang di kerajaannya hidup bahagia dan damai. Demikian pula, orang-orang di Dwaraka menikmati kehidupan yang penuh kebahagiaan. Suatu hari, para resi agung seperti Vishwamitra, Durwasa, Washishta, dan banyak lagi sedang melakukan ziarah. Setelah mengunjungi banyak tempat, mereka tiba di Dwaraka untuk bertemu dengan Krishna dan kakaknya, Balarama. Sekelompok pemuda Yadawa, melihat para resi, memutuskan untuk menguji kekuatan mereka. Mereka mendandani Sambha, putra Krishna, dan Jambawati, seperti seorang wanita yang sedang hamil. Mereka mendekati para resi, Sambha, dalam pakaian wanita, bertanya apakah dia akan melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan. Para resi, dengan kekuatan spiritual mereka, menyadari bahwa itu adalah seorang pria yang berpakaian seperti wanita. Kelakuan buruk para pemuda Yadawa ini membuat para resi marah. Mereka mengutuk Samba bahwa pada hari berikutnya, dia akan melahirkan segumpal besi, yang akan menyebabkan kehancuran seluruh bangsa Yadawa. Setelah mendengar kutukan tersebut, para pemuda itu tertawa, mengira itu hanyalah lelucon. Tetapi kutukan itu menjadi kenyataan. Sambha merasakan sakit seperti melahirkan dan mengeluarkan segumpal batu dari tubuhnya. Semua pemuda itu terkejut dan ketakutan pada saat yang sama. Mereka takut, mengingat kutukan dari para resi, bahwa gumpalan besi ini akan menyebabkan kehancuran Yadawa. Untuk menghindari hal itu, mereka segera menghancurkan gumpalan besi itu menjadi serbuk halus, kecuali sepotong besi berbentuk segitiga yang sangat keras untuk dihancurkan. Setelah itu mereka membuang semuanya ke laut. Mereka merasa tenang dan pulang dengan bahagia. Waktu berlalu. Seekor ikan menelan potongan segitiga besi itu. Seorang pemburu bernama Jara menangkap ikan tersebut dan menemukan potongan besi itu di dalam perutnya. Dia menggunakan potongan besi itu untuk membuat anak panah beracun yang tajam. Sementara itu, serbuk besi halus itu terbawa kembali ke pantai dan mengendap di pesisir Dwaraka. Dari serbuk tersebut tumbuhlah tanaman seperti rumput namun memiliki daun yang amat tajam bagaikan pedang. 36 tahun kemudian, seperti kutukan Gandhari, waktu untuk kehancuran klan Yadawa telah tiba. Suatu hari, para Yadawa berkumpul di pantai. Mereka mabuk dan kehilangan kendali atas diri mereka. Mereka mulai saling mengejek, mengungkit-ungkit masa lalu kelam dan kesalahan-kesalahan mereka selama perang Kurukshetra. Ketegangan di antara mereka meningkat, dan akhirnya, pertengkaran besar terjadi. Mereka mengambil batang-batang rumput tajam di pantai itu, dan mulai saling membunuh. Batang-batang rumput tajam yang berasal dari serbuk besi Samba. Akhirnya, seluruh klan Yadawa hancur, kecuali Krishna. Setelah semua ini, Krishna tahu bahwa waktunya telah tiba untuk meninggalkan dunia. Dia pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon dalam yoga samadhi. Saat itu, pemburu Jara memasuki hutan.
dia salah mengira kaki Krishna yang bergerak sebagai rusa tersembunyi, dan menembakkan panah beracun yang mengenai kaki Krishna. Setelah menyadari kesalahannya, Jara memohon maaf kepada Krishna. Krishna memaafkannya dan menjelaskan bahwa kematiannya sudah tak terelakkan. Krishna lalu meninggalkan dunia fana dan kembali ke tempat asalnya di Vaikuntha. Kematian Krishna menandai awal dari Kali Yuga. Setelah mendengar berita itu, Pandawa sangat berduka dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan segalanya dan pergi menuju Himalaya, menandai akhir dari kisah epik Mahabharata.